Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang mengguncangkan Iran pada 13 Juni 2025. Dunia melihat ratusan pesawat Israel menyerang dari udara. Namun, laporan setelah serangan justru mengungkap hal yang jauh lebih mengejutkan. Sebagian perangkat untuk melumpuhkan pertahanan Iran disebut sudah berada di dalam negeri itu sebelum jet pertama datang. Bagaimana senjata-senjata tersebut bisa masuk tanpa terdeteksi? Dan siapa yang membantu menyiapkannya begitu dekat dengan sasaran? Jawabannya membuka sisi operasi yang jauh lebih rumit daripada sekedar serangan udara. Namun, sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada dini hari 13 Juni 2025, ketenangan di berbagai wilayah Iran pecah oleh suara ledakan. Dalam waktu hampir bersamaan, Israel melancarkan serangan besar terhadap fasilitas militer, pertahanan udara, lokasi rudal, serta sejumlah tempat yang berkaitan dengan program nuklir Iran. Gelombang awal disebut melibatkan sekitar 200 pesawat dan menyasar hampir 100 titik. Dari luar, operasi itu tampak seperti serangan udara dalam skala sangat besar. Pesawat datang dari kejauhan, bom dilepaskan, dan sasaran penting mulai dihantam. Namun sejak menit pertama, ada satu tujuan yang terlihat jelas. Israel tidak hanya berusaha merusak fasilitas tertentu, tetapi juga membuka ruang agar gelombang serangan berikutnya bisa bergerak dengan risiko yang lebih kecil. Pada 13 Juni 2025, salah satu ancaman terbesar bagi pesawat Israel adalah pertahanan udara Iran. Radar dapat mendeteksi pesawat yang mendekat. Sistem rudal darat ke udara dapat memaksa pilot mengubah jalur, menambah ketinggian, atau bahkan membatalkan serangan. Karena itu, sejumlah radar dan posisi pertahanan udara menjadi target sejak fase awal. Di saat yang sama, fasilitas rudal Iran juga mendapat tekanan. Alasannya sederhana, peluncur yang masih berfungsi dapat digunakan untuk membalas Israel setelah serangan pertama terjadi. Semakin banyak peluncur yang dapat dihancurkan sebelum digunakan, semakin kecil kemampuan Iran untuk melakukan serangan balasan dengan cepat. Pada pagi 13 Juni 2025, serangan juga mencapai fasilitas nuklir Natanz. Bagian di permukaan dan infrastruktur listriknya mengalami kerusakan. Sejumlah komandan senior Iran dilaporkan tewas dalam gelombang awal. Dalam beberapa jam, dunia mulai melihat betapa luasnya operasi yang sedang berlangsung. Serangan terhadap sistem pertahanan udara memiliki efek yang lebih luas daripada sekedar menghancurkan satu radar. Ketika satu jaringan pengawasan terganggu, pesawat yang datang setelahnya dapat memperoleh jalur yang lebih aman menuju sasaran lain. Pada 13 Juni 2025, keuntungan seperti inilah yang sangat penting bagi Israel karena operasi tidak berhenti pada satu gelombang. Setiap sistem yang berhasil dilumpuhkan pada awal serangan dapat mempengaruhi apa yang mungkin dilakukan beberapa jam kemudian. Iran bukan hanya menghadapi kerusakan pada fasilitas tertentu, tetapi juga harus mempertahankan kemampuan untuk melihat, melacak, dan merespon pesawat yang terus bergerak di wilayah udaranya selama serangan itu berlangsung. Tetapi kemudian, muncul informasi yang mengubah cara serangan itu dipahami. Menurut pejabat keamanan Israel yang dikutip sejumlah media internasional setelah 13 Juni 2025, sebagian operasi untuk membantu membuka jalan bagi pesawat ternyata telah dipersiapkan sebelumnya di dalam wilayah Iran. Artinya, tidak semua ancaman datang dari langit pada saat yang sama. Jika laporan itu benar, maka dini hari 13 Juni 2025 bukanlah titik awal seluruh operasi. Itu hanya saat berbagai persiapan yang sudah dilakukan diam-diam mulai diaktifkan. Disinilah pertanyaan yang lebih mengganggu muncul. Jika Israel sudah memiliki ratusan pesawat tempur, mengapa masih diperlukan perangkat yang ditempatkan dekat sasaran di dalam Iran? Menurut Anda, apakah kekuatan udara sebesar itu masih belum cukup tanpa bantuan operasi rahasia di darat?
Dan jika perangkat tersebut memang sudah berada di Iran sebelum serangan dimulai, pertanyaan berikutnya jauh lebih menarik. Siapa yang membawanya masuk, di mana perangkat itu disembunyikan, dan bagaimana semuanya bisa tetap tersembunyi hingga 13 Juni 2025. Jauh sebelum dini hari 13 Juni 2025, menurut keterangan sejumlah sumber keamanan Israel, persiapan lain disebut telah berlangsung diam-diam di wilayah Iran. Fokusnya bukan menerbangkan senjata dari jarak ribuan kilometer, melainkan menempatkan perangkat kecil sedekat mungkin dengan sasaran yang nantinya harus dilumpuhkan. Sejumlah laporan menyebut drone kecil bersenjata dan sistem berpemandu presisi telah diposisikan dekat pertahanan udara serta fasilitas rudal Iran. Keuntungan dari metode seperti ini terletak pada jarak. Perangkat yang sudah berada dekat sasaran tidak membutuhkan penerbangan panjang, sehingga waktu antara aktivasi dan serangan dapat menjadi sangat singkat. Pada dini hari 13 Juni 2025, sebuah radar Iran mungkin diarahkan untuk mencari pesawat yang mendekat dari kejauhan. Peluncur rudal juga disiapkan menghadapi ancaman dari udara. Tetapi dalam skenario yang dilaporkan sumber Israel, sebagian ancaman justru datang dari wilayah yang jauh lebih dekat daripada yang diperkirakan operator pertahanan. Disinilah operasi tersebut menjadi sulit dipercaya. Sebelum 13 Juni 2025, perangkat itu harus masuk ke Iran tanpa menarik perhatian. Setelah masuk, seseorang harus memindahkannya menuju lokasi tertentu. Perangkat harus disimpan, dijaga, dan dipastikan tetap berfungsi sampai waktu penggunaan tiba. Target juga harus dipantau agar informasi mengenai posisinya tidak berubah sebelum serangan dimulai. Israel tidak mempublikasikan secara lengkap jalur yang digunakan, jumlah perangkat yang berhasil dimasukkan, maupun lokasi penyimpanannya. Identitas seluruh orang yang terlibat juga tidak dibuka. Karena itu, sebagian besar gambaran mengenai tahap ini masih berasal dari laporan pejabat keamanan dan media yang memperoleh penjelasan setelah operasi berlangsung. Sebagian laporan menyebut perangkat kecil tersebut dapat dipindahkan menggunakan kendaraan. Jika informasi ini benar, maka sebelum 13 Juni 2025, ancaman yang nantinya digunakan terhadap sasaran militer dapat saja berada di jalan raya, halaman bangunan, gudang, atau tempat lain yang dari luar terlihat biasa. Hal tersebut memperlihatkan bahwa persoalan terbesarnya bukan semata-mata ukuran drone. Yang lebih menentukan adalah jaringan di belakangnya. Seseorang harus mengetahui lokasi sasaran. Seseorang harus menyediakan tempat penyimpanan. Ada kebutuhan terhadap kendaraan, komunikasi, pengawasan, serta penentuan waktu yang sangat presisi. Kesalahan kecil dapat membongkar operasi sebelum digunakan. Kemudian pada dini hari 13 Juni 2025, perangkat dari dalam mulai digunakan hampir bersamaan dengan serangan yang datang dari luar Iran. Sasaran utamanya mencakup pertahanan udara dan kemampuan rudal yang dapat mengganggu operasi atau digunakan untuk membalas. Kondisi ini juga menjelaskan mengapa perangkat berukuran kecil bisa memiliki nilai strategis yang besar. Mereka tidak perlu menghancurkan seluruh jaringan pertahanan Iran, cukup melumpuhkan titik tertentu pada saat yang tepat, lalu menciptakan celah bagi serangan lain. Pada 13 Juni 2025, keuntungan semacam itu dapat menentukan apakah sebuah jalur udara tetap berbahaya atau berubah menjadi lebih terbuka hanya dalam hitungan menit bagi pesawat Israel. Untuk Iran, ancaman semacam ini menciptakan persoalan yang tidak biasa. Sistem pertahanan dapat mengawasi langit, tetapi belum tentu mampu mendeteksi perangkat kecil yang sudah disembunyikan beberapa kilometer dari posisi mereka. Menurut Anda, bagian mana yang paling mengejutkan? Keberadaan senjatanya atau kemampuan sebuah jaringan menyimpannya begitu dekat dengan sasaran tanpa terdeteksi? Namun setelah 13 Juni 2025, persoalannya berubah total. Iran mulai mencari kendaraan, perangkat komunikasi, mini drone, dan orang-orang yang diduga terlibat. Pertanyaannya,
Apakah yang mereka temukan benar-benar seluruh jaringan atau hanya sisa kecil dari operasi yang jauh lebih besar? Setelah serangan 13 Juni 2025, perhatian aparat Iran tidak lagi hanya tertuju pada kerusakan yang terlihat dari udara. Masalah baru muncul di darat. Jika perangkat kecil memang telah digunakan dari dalam wilayah Iran, maka pertanyaan paling mendesak adalah siapa yang membantu menempatkannya, di mana perangkat lain mungkin masih disembunyikan, dan apakah jaringan tersebut benar-benar sudah berhenti beroperasi. Dalam hari-hari setelah 13 Juni 2025, aparat Iran mulai melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai membantu Israel. Pemeriksaan terhadap kendaraan, lokasi penyimpanan, perangkat komunikasi, dan benda-benda yang dianggap berkaitan dengan mini drone juga diperketat. Pejabat kepolisian Iran kemudian mengatakan bahwa kendaraan yang membawa mini drone dan perangkat taktis berhasil ditemukan. Temuan itu memperlihatkan mengapa ancaman seperti ini sulit ditangani. Pesawat tempur dapat dicari menggunakan radar. Rudal yang sudah diluncurkan dapat dideteksi dan jalurnya dapat diperkirakan. Tetapi perangkat kecil yang belum diaktifkan bisa saja berada di dalam kendaraan, bangunan, atau tempat penyimpanan yang terlihat biasa. Sebelum digunakan, tidak selalu ada tanda yang menunjukkan bahwa benda tersebut merupakan bagian dari operasi militer. Setelah 13 Juni 2025, setiap penemuan justru melahirkan pertanyaan baru. Berapa banyak perangkat yang sebenarnya berhasil masuk Iran? Tidak ada angka resmi yang menjawabnya secara terbuka. Tidak diketahui pula berapa lama perangkat tersebut berada di wilayah Iran, berapa banyak lokasi penyimpanan yang digunakan, ataukah ada perangkat yang sudah disiapkan tetapi tidak pernah diaktifkan. Masalahnya menjadi lebih besar karena operasi semacam ini tidak hanya membutuhkan senjata. Sebelum 13 Juni 2025, lokasi pertahanan udara harus diketahui dengan cukup akurat. Posisi fasilitas rudal perlu diidentifikasi. Perubahan penempatan sasaran harus dipantau. Informasi tersebut kemudian harus sampai kepada pihak yang dapat menggunakannya pada waktu yang tepat. Artinya, kemampuan memasukkan sebuah drone kecil hanya merupakan satu bagian dari persoalan. Bagian lainnya adalah intelijensi. Pergerakan sejumlah tokoh militer dan ilmuwan Iran juga telah menjadi sasaran pengumpulan informasi selama bertahun-tahun. Karena itu, serangan 13 Juni 2025 memperlihatkan bahwa keberhasilan sebuah operasi tidak selalu ditentukan oleh apa yang terjadi pada saat bom mulai jatuh. Persiapan yang berlangsung jauh sebelumnya dapat menjadi bagian paling menentukan. Tetapi ada batas penting yang perlu diperhatikan. Sebagian besar rincian tentang perangkat dari dalam Iran berasal dari pejabat dan sumber keamanan Israel. Struktur jaringan, jumlah orang yang terlibat, jalur masuk perangkat, serta lokasi penyimpanannya tidak dipublikasikan secara lengkap. Karena itu, tidak semua klaim dapat diverifikasi secara independen. Justru ketidakjelasan tersebut meninggalkan misteri terbesar setelah 13 Juni 2025. Iran dapat memperbaiki radar yang rusak, fasilitas dapat dibangun kembali, kendaraan mencurigakan dapat diperiksa, orang-orang yang diduga terlibat dapat ditangkap. Tetapi bagaimana memastikan bahwa tidak ada perangkat lain yang masih tersembunyi? Dan bagaimana mengetahui bahwa orang yang dicari memang sudah ditemukan seluruhnya? Menurut Anda, setelah operasi seperti ini terbongkar, manakah yang lebih sulit bagi Iran? Memperbaiki pertahanannya atau memulihkan kepercayaan terhadap keamanan di dalam negaranya sendiri? Serangan 13 Juni 2025 akhirnya meninggalkan satu pertanyaan yang lebih besar dari jumlah pesawat atau bom yang digunakan. Jika sebagian jalan menuju sasaran memang sudah dibuka dari dalam, seberapa dalam persiapan itu sebenarnya berlangsung, dan siapa yang benar-benar mengetahuinya sejak awal? Serangan 13 Juni 2025 memperlihatkan bahwa peperangan modern tidak selalu dimulai ketika pesawat pertama mengudara atau ketika ledakan pertama terdengar. Di balik serangan yang terlihat dari langit, bisa ada persiapan panjang yang berlangsung diam-diam di darat. Target dipetakan, perangkat disiapkan, jaringan dibangun, dan waktu dipilih dengan sangat hati-hati. Namun hingga kini, masih ada bagian yang belum sepenuhnya terbuka. Berapa banyak perangkat yang sebenarnya berhasil dimasukkan ke Iran? Seberapa luas jaringan yang terlibat? Dan apakah seluruh ancaman itu benar-benar sudah ditemukan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat peristiwa 13 Juni 2025 bukan hanya menjadi kisah tentang kekuatan udara, tetapi juga tentang bagaimana operasi rahasia
dapat mengubah jalannya sebuah serangan besar. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.